Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syifa Pramudita Fadilah, SSTMKM, selaku dosen pada mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial. Saya Ziljian Aprilia selaku pemateri pertama dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengaruh harga baju thrift dan pendapatan terhadap permintaan pelanggan di Kecamatan Cilamaya Wetan pada Januari sampai dengan Desember 2022. Selanjutnya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 8, yaitu Aji Fadli Saputra, Widya Melanika, Deninda Mariama FS, dan saya sendiri Ziljian Aprilia. Selanjutnya ada data regresi linier berganda. Untuk X1 yaitu harga baju, untuk X2 yaitu pendapatan, untuk Y yaitu permintaan. Untuk total keseluruhan data berjumlah 30, artinya 30 data dari responden yang kami teliti. Selanjutnya ada hubungan parsial, mencakup 3, yaitu pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, yang terakhir pengaruh X1 terhadap X2. Kemudian ada hubungan simultan, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya ada hubungan simultan, yang pertama ada regres. Sudah kita hitung sebelumnya pada Excel. Untuk A kita dapat minus 27234, untuk B 16229, untuk C minus 11508, untuk D 16352, untuk E 750576, untuk F 1204 86638440. Selanjutnya untuk B1 sudah kita hitung sebelumnya pada Excel dan dibulatkan menjadi minus 0,021, untuk B2 0,993, untuk A 4093. Y sama dengan 4093 dikurangi 0,021 X1 ditambah 0,993 X2. Selanjutnya ada koefisien determinasi. R pangkat 2 kita dapat 0,225, kemudian dipresentasikan menjadi 22,5%. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,225, artinya harga baju thrift dan pendapatan yang mempengaruhi permintaan hanya sebesar 22,5%, sedangkan sisanya yaitu 77,5% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak kami teliti. Selanjutnya untuk R yaitu koefisien korelasi berkisar dari 0 sampai dengan 1. Apabila lebih dari itu, maka sudah dipastikan data yang telah dihitung adalah salah. Untuk R-nya sendiri kita dapat 0,474, yaitu merupakan korelasi positif sedang, seperti tabel yang sudah dosen berikan. Jadi kesimpulannya, dapat diketahui bahwa korelasi antara harga baju thrift dan pendapatan terhadap permintaan yaitu korelasi positif sedang. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan pelanggan pun akan naik. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi 2 yaitu Widya. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Widya Melanika. Di sini saya akan menjelaskan yang B, yaitu hubungan parsial. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kalau misal hubungan simultan itu korelasinya cuma pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Tapi untuk parsial itu beda, hubungan korelasinya itu pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 terhadap X2. Jadi mereka tuh saling berhubungan, beda sama simultan. Kalau simultan itu cuma satu aja korelasinya. Pertama ada regresi. Nah, untuk regresi itu sama seperti simultan, jadi tidak usah ditulis. Di sini bedanya ada di koefisien korelasi, yaitu ada dua rumusnya, yaitu R X1 terhadap Y dan R X2 terhadap Y. Nah, untuk yang pertama ada R X1 terhadap Y itu cara menghitungnya N dikali sigma Y X1, itu sama aja ya, sigma Y X1 atau sigma X1Y itu sama aja. Diambil
sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar, itu akarnya sampai ujung ya, bukan di awal doang, dibagi akar M dikali sigma Y pangkat 2, sigma Y kuadrat diambil sigma Y yang dikuadratkan itu beda ya, sigma Y kuadrat dan sigma Y yang dikuadratkan itu beda, dikali N dikali sigma X1 kuadrat diambil sigma X1 yang dikuadratkan. Nah, untuk hasil Rx1 terhadap Y itu minus 0,114972. Kita bulatkan jadi minus 0,115. Dan untuk hasil dari Rx1 terhadap Y itu 0,469464. Kita bulatkan jadi 0,469. Nah, untuk hasil Rx1 terhadap Y itu kan hasilnya minus ya, minus 0,115. Nah, untuk minus 0,115 itu arahnya negatif dan koefisiennya negatif lemah, termasuknya negatif lemah karena masih minus 0,1 ya. Dan untuk hasil dari Rx2 terhadap Y itu 0,469, itu arahnya positif dan korelasinya positif lemah. Karena kan misal gini, 0 sampai positif 0 sampai 0,5 itu masuknya ke korelasi positif lemah. Misal 0,5 sampai 1,0 itu maksudnya korelasi kuat. Begitupun sebaliknya, kalau misal minus 0 sampai 0 itu maksudnya korelasi negatif lemah. Kalau misal minus 0,5 sampai minus 1,0 itu maksudnya korelasi negatif kuat. Jadi dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa hasil koefisien korelasi dari Rx1 terhadap Y sebesar minus 0,115. Nah, untuk hasil Rx2 terhadap Y itu sebesar 0,469. Untuk yang nomor 3 itu koefisien determinasi itu sama juga seperti simultan, jadi tidak usah ditulis. Baik, selanjutnya kita akan menyamakan dengan SPSS seperti yang sudah diajarkan. Untuk cara menghitung SPSS itu kita copy data kita, lalu masukkan ke SPSS, paste, klik analyze, regression, linear, terus masukin independen, variabel X1, X2, dan Y, kemudian akan muncul hasilnya. Nah, untuk bagian regresi kita samakan Excel dengan SPSS. Nah, untuk regresi itu kita samakan dengan bagian koefisien, yaitu di bagian B. Nah, untuk konstanta itu kita samakan dengan bagian I, yaitu 4039. Nah, untuk harga kita samakan dengan B1, yaitu minus 0,21. Dan untuk pendapatan kita samakan dengan B2, yaitu 993.
Sedangkan untuk DSPSS-nya kita samakan di model summary, yaitu di bagian R. Sama aja hasilnya, 115 atau 115. Nah, untuk yang kedua, R X2 terhadap Y itu kan hasilnya 0,469. Itu arahnya positif dan korelasinya positif lemah. Kita samakan di bagian model summary, yaitu yang R, sama aja. Hasilnya sama, yaitu 469. Baik, sekian presentasi data regresi linear berganda dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.